Hai, perkenalkan nama saya Muranda Sinurat. Saya dari kelas 12 PIP 1 dengan nomor urut 18. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang SARC, APEC, OPEC, dan MEE. Yang pertama yaitu SARC. SARC adalah organisasi antar pemerintah regional dan serikat geopolitik negara-negara di Asia Selatan. Pendirinya yaitu ada beberapa negara. Yang pertama Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, India, dan Maladewa. Latar belakang dibentuknya SAARC ini yaitu yang pertama Presiden Bangladesh yang bernama Ziaur Rahman mengajukan sebuah blok perdagangan yang terdiri dari negara-negara yang berkawasan di Asia Selatan. Yang kedua yaitu adanya persamaan dijajah oleh negara lain atau persamaan sejarah dijajah. Yang ketiga yaitu banyaknya negara kawasan lain yang memiliki organisasi regional. Tujuan utama didirikannya SAARC ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Asia Selatan serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan budaya di wilayah Asia Selatan. Pengaruh SAARC bagi Indonesia. Yang pertama ada dampak positifnya. Dampak positifnya yang pertama memperluas pasar bagi produk dalam negeri. Yang kedua menghilangkan hambatan perdagangan internasional. Yang ketiga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat terjadinya ahli teknologi. Yang kelima masuknya modal asing ke dalam negeri. Yang kedua yaitu ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya terdiri dari pasar dalam negeri dikuasai produk asing. Yang kedua banyaknya TKI ilegal. Yang ketiga munculnya ketergantungan dalam negeri. Yang keempat masuknya tenaga asing ke Indonesia. Dan yang terakhir mendorong masyarakat hidup konsumtif. Yang kedua yaitu MEE. MEE adalah Masyarakat Ekonomi Eropa, organisasi kawasan yang bertujuan menyatakan ekonomi negara-negara anggotanya. Negara-negara pendiri MEE yaitu ada Belgia, Prancis, Italia, Luksemburg, Belanda, dan Sekmalram. Latar belakang didirikannya MEE ini yaitu dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi regional negara-negara di kawasan Eropa yang terbentuk pada tahun 1957. Tujuan MEE yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat Eropa. Yang kedua, memberlakukan perdagangan bebas di kawasan Eropa. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas dan kepedulian antara negara-negara anggota MEE. Pengaruh MEE bagi Indonesia ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama, dampak positifnya yaitu meningkatkan keuangan negara. Yang kedua, membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan investasi. Yang keempat, menambah devisa negara. Dan terakhir, memperkuat posisi perdagangan. Selanjutnya, dampak negatifnya yaitu ketergantungan dengan negara lain, intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia, masuknya tenaga asing ke Indonesia, mendorong masyarakat hidup konsumtif. Yang ketiga yaitu APEC. APEC merupakan forum 21. APEC merupakan forum kerjasama antara 21 negara di lingkar Samudra Pasifik. APEC dibentuk pada tahun 1959. Anggota APEC yaitu Australia, Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Kanada, Cina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, dan Vietnam. Latar belakang berdirinya APEC yaitu dilatar belakangi oleh kesuksesan ASEAN tahun 1980-an. Kesuksesan ASEAN mendorong Perdana Menteri Australia
untuk memperluas kerjasama. Selain itu, kebangkitan ekonomi di kawasan Asia Pasifik menuntut negara-negara di luar Eropa membentuk blok perdagangan. Tujuan berdirinya APEC yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Afrika. Pengaruh APEC bagi Indonesia. Yang pertama, dampak positifnya. 1. Membahas isu-isu ekonomi internasional. Yang kedua, menuju gerbang masyarakat Indonesia yang menganut eralisasi perdagangan. Yang ketiga, peningkatan human dan capacity building. Dan yang terakhir, sumber peningkatan potensi ekonomi. Yang kedua yaitu dampak negatifnya. Dampak negatifnya ada yang pertama, membanjirnya produk impor di Indonesia. Yang kedua, banyaknya pengusaha lokal yang gulung tikar. Yang ketiga, masyarakat yang konsumerisme. Yang keempat, kesenjangan sosial yang meningkat. Yang keempat atau yang terakhir yaitu OPEC. OPEC disebut juga dengan Organisasi of the Petroleum Exporting Countries. OPEC yaitu negara-negara pengekspor minyak bumi. Berdiri pada tahun 1960 di Baghdad, Irak. Diprakarsai oleh Iran, Irak, Kuwait, Venezuela, dan Arab Saudi. Markas pusat ada di Nina, Australia. Anggotanya yaitu ada Uni Emirat Arab Saudi, Nigeria, Libya, Gabon, Angola, Kongo, EQ Otoritas Guyana, dan Aljazair. Latar belakang berdirinya OPEC yaitu dipicu oleh keputusan sepihak oleh perusahaan minyak The Seven Sisters tahun 1956 yang menguasai industri minyak dan menetapkan harga di pusat internasional. Tujuan OPEC yaitu koordinasi dan unifikasi kebijakan perminyakan antar negara dan anggotanya. Yang kedua yaitu menetapkan strategi yang tepat untuk melindungi kepentingan negara. Yang ketiga yaitu menetapkan cara-cara untuk menstabilkan harga minyak di pasar. Yang keempat, menjamin suplai minyak bagi konsumen. Dan yang terakhir, menjamin kembalinya modal investor di bidang minyak secara pribadi. Pengaruh OPEC bagi Indonesia. Yang pertama, dampak positifnya. Dampak positifnya yaitu meningkatkan keuangan negara. Yang kedua, membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan investasi. Yang keempat, menambah devisa negara. Dan yang terakhir, memperkuat posisi perdagangan. Yang kedua yaitu dampak negatifnya. Dampak negatifnya terdiri dari yang pertama, ketergantungan dengan negara lain. Yang kedua, investasi asing terhadap kebijakan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, masuknya tenaga asing ke Indonesia. Yang keempat, mendorong masyarakat hidup konsumtif. Demikianlah penjelasan saya mengenai keempat judul tersebut. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.